Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safela Bista Setiawan dengan NIM I1C022094. Nah, kali ini kita akan membahas maraknya peredaran obat palsu dan juga obat ilegal yang ada di Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, banyak beredar obat palsu maupun obat ilegal yang dijual secara online maupun offline di Indonesia. Nah, hal ini ternyata menjadi lapang subur bagi para pelaku kejahatan transnasional. Dari segi pengertian sendiri, obat palsu secara singkatnya adalah produk yang dipalsukan identitasnya dengan memasukkan nama ataupun komposisi yang tidak sesuai dengan pada kemasan, dan yang ketiga adalah pemalsuan negara asal. Sedangkan obat ilegal secara singkatnya adalah produk yang tidak memenuhi standar ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Secara sederhananya, obat ilegal belum tentu obat palsu, tetapi obat palsu sudah pasti ilegal, karena jika melewati tahapan yang benar, maka obat palsu tentunya tidak akan mendapat izin edar. Nah, obat palsu dan juga obat ilegal diatur pada pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Kesehatan. Di Indonesia sendiri terdapat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Salah satunya adalah mencegah peredaran obat palsu dan juga obat ilegal. Kalau kalian bertanya-tanya apa sih efek yang ditimbulkan oleh obat ilegal maupun obat palsu pada tubuh, jawabannya adalah obat ilegal maupun obat palsu dapat menimbulkan efek pada setiap orangnya tergantung pada kondisi penyakit yang dialami. Pada pasien dengan penyakit ringan, maka hanya menimbulkan efek samping ringan. Sedangkan pada pasien yang menderita penyakit kronis maupun pasien sedang kritis, maka akibatnya bisa fatal karena target terapi penyembuhan tidak tercapai sehingga menimbulkan efek berat maupun bisa efek kematian. Nah, supaya kita terhindar dari dampak negatif penggunaan obat ilegal maupun obat palsu, dilansir dari website BPOM, hal yang dapat kita lakukan adalah: pertama, membeli obat hanya di apotek ataupun toko obat yang berizin. Yang kedua, jika mendapat resep dokter maka tebuslah di apotek. Yang ketiga, menghindari membeli obat secara online. Yang keempat, konsultasi dengan dokter bila kondisi kesehatan tidak membaik setelah meminum obat. Yang kelima adalah pastikan kemasan obat masih dalam keadaan baik. Dan apabila kalian menemukan obat yang diduga obat palsu maupun obat ilegal, saya langsung laporkan pada Halo BPOM di 150533. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.